Halo semua, gimana nih kabarnya? Pasti tetap ya diberikan satu kesehatan untuk kalian. Nah, pada kali ini cari tahu ada sesuatu hal yang menarik yang mungkin ya lebih kepada kaum Adam atau laki-laki ya. Karena ini berhubungan dengan minuman. Tetapi ya ini bukan suatu hal yang negatif ya. Karena ini pada umumnya juga ya tidak hanya kaum Adam, kaum Hawa pun juga menikmatinya atau juga pernah merasakan apakah itu ya. Ini dia kopi. Nah, inilah yang menjadi satu sejarah dari kopi. Harusnya kalian sebagai satu pencinta kopi mengetahui dong ya kan sejarah adanya biji kopi ini. Nah, ternyata kopi ini asal mulanya atau sejarahnya itu berasal dari satu wilayah atau daerah ya yang bernama Abyssinia. Terletak di benua Afrika, jadi meliputi wilayah Ethiopia dan Eritrea ya. Jadi ini berasal dari wilayah Abyssinia. Nah, lalu hal ini diperdagangkan oleh orang-orang Arab. Nah, jadi orang-orang Arab pada waktu itu ya menjadikan komoditas dari kopi ini ya dalam perkembangannya menjadi satu komoditas yang komersial. Jadi perdagangan ya dari biji kopi ini meluas. Yang awalnya diperdagangkan ya oleh orang-orang Arab lalu dikirim ke orang-orang di Eropa. Ya, lalu masuk di abad yang ke-17. Jadi pada abad ini orang-orang Eropa mulai mengembangkan nih dari adanya kopi ini. Jadi mereka membuat kebun kopi mereka sendiri. Jadi mereka mulai mengembangkan di Eropa. Nah, tetapi suhu atau cuaca atau musim di sana itu tidak cocok untuk tanaman kopi. Ya, lalu kemudian tidak sampai di situ mereka coba untuk membudidayakan tanaman tersebut di daerah jajahannya yang tersebar di berbagai penjuru bumi. Ya, jadi ketika kopi ini ya kan dikirim ke Eropa lalu mereka ingin membuat kebun mereka sendiri,
ya tidak bisa, musimnya tidak cocok ya dari biji kopi ini, ya mungkin untuk wilayah-wilayah tropis ya baru cocok untuk ditanami kopi ya, seperti di Asia Selatan, Asia Tenggara, lalu di Amerika Latin, di Afrika. Ya, itulah wilayah-wilayah yang cocok. Ya, maka kalau kalian tahu kopi-kopi yang istilahnya tersebar ya di penjuru dunia itu ya lebih mengarah ke negara-negara yang bersubtropis ya kan. Ada contohnya ya kan, kopi Brazil, lalu kopi dari Chili, lalu kopi dari India, dan bahkan di Indonesia sendiri pun banyak sekali ya. Pasti kalian pecinta kopi ya, tentunya kan menikmati ya setiap kopi di wilayah-wilayah di Indonesia. Oke ya, misalkan contoh di Sumatera itu ya kan kopi Aceh ya, kopi dari Medan, kopi Lampung ya, lalu di Jawa ya kan kopi Jawa, lalu ada kopi Papua, kopi Toraja, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, tetapi ada satu hal yang unik dari kopi ini yang juga sangat legendaris, sangat terkenal, sangat populer, dan harganya juga tentu sangat-sangat mahal. Apakah kalian tahu ya kopi jenis ini? Ya, betul, yaitu kopi luwak. Tapi bukan luwak white coffee ya, beda. Jadi kopi luwak ini ya yang diambil betul-betul originalnya ya, pure dari luwak itu sendiri. Nah, pasti kalian tahu ya, kopi luwak ini ya, berasal dari kotoran hewan yang bernama luwak. Jadi luwak-luwak ini diberikan biji kopi ya, lalu mereka makan. Nah, kotoran yang dari luwak inilah yang diambil. Konon ya, luwak ini akan memakan biji kopi yang terbaik ya. Karena itulah mengapa kopi luwak ya yang original ya, yang asli itu harganya sangat mahal. Bahkan mungkin per 100 gramnya itu bisa sampai jutaan. Ya, memang saking kualitas yang terbaik ya dari kopi luwak ini. Ya, makanya tidak heran dari kualitas yang ada, tentunya dengan harga jual yang sangat mahal sekali. Nah, tetapi ya setelah ya dari adanya kopi dari berbagai wilayah, pasti dong kalian menyadari satu hal. Hal yang apa? Dari kopi ini. Dari kopi ini ya pasti ada tertera tulisan Robusta atau Arabica, ya kan? Pasti dong kalian mengetahui ya, dari adanya dua jenis ya kopi ini, Robusta atau Arabica. Entah kalian suka yang mana, dari Arabica atau Robusta ya, sesuai dengan pilihan kalian masing-masing ya, sesuai dengan selera.
Nah, sebetulnya apa sih yang membedakan atau perbedaan dari kopi Robusta dan Arabica? Oke, kita lihat ya. Yang pertama itu dari usia kopinya. Jadi salah satu hal yang membedakan antara Robusta dan Arabica ini dari usia kopi itu sendiri. Jadi biji kopi Arabica merupakan jenis kopi pertama yang pernah dikonsumsi. Ya, jadi Arabica ini adalah jenis kopi yang pertama kali dikonsumsi. Nah, sedangkan Robusta itu baru ditemukan kurang lebih 100 tahun setelah Arabica. Ya, jadi Arabica lebih tua daripada Robusta. Lalu hal yang kedua adalah dari bentuk biji kopinya. Ya, ini ya kan, kalian bisa tahu sendiri mana yang Robusta, mana yang Arabica. Jadi biji kopi dari Arabica ini cenderung lebih besar dan lonjong serta pipih. Jadi sedangkan biji kopi yang Robusta memiliki bentuk yang bulat penuh. Lalu hal yang ketiga perbedaannya adalah dari tingkatan kafein. Antara Arabica dengan Robusta itu berbeda. Ya. Jadi bila kalian ya suka mengkonsumsi kopi, ya mungkin ketika ada dari kalian yang suka begadang, ya tidur sampai larut malam, maka minumlah kopi yang jenisnya adalah Robusta. Karena biji kopi Robusta ini memiliki kafein sebesar 2,2 hingga 2,7%. Ya, jadi pecinta kopi ya atau kalian yang suka begadang, pilihlah Robusta karena tingkat kafeinnya lebih tinggi daripada yang Arabica. Selain itu, kandungan lemak dan gula. Perbedaan selanjutnya adalah kandungan gula di dalamnya. Jadi Arabica ini memiliki kandungan lemak hingga 60%. Ya. Serta memiliki kandungan gula lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan dengan Robusta. Ya, jadi lemak dan gulanya itu Arabica jauh lebih tinggi daripada Robusta. Lalu aroma kopi. Nah, aroma yang kuat ini ternyata dimiliki oleh kopi berjenis Arabica karena memiliki tingkat asam yang lebih tinggi. Nah, karena itulah aroma dari Arabica ini seperti bau buah-buahan, sedangkan Robusta ini memiliki aroma seperti kacang. Lalu rasa kopi itu sendiri, ya, jadi hal yang mendasar yang paling membedakan adalah kedua jenis kopi ini dari rasanya. Karena Robusta yang memiliki kafein yang lebih tinggi, maka Robusta ini memiliki rasa pahit yang sangat, ya. Sedangkan Arabica cenderung asam. Nah, jadi dari hal yang mendasar ini Robusta itu pahit sekali dan Arabica ini cenderung ke sesuatu hal yang lebih asam. Lalu dalam penyajiannya nih, nah karena kopi Arabica memiliki rasa yang kuat dan manis, jadi tanpa adanya gula apapun, kopi ini tetap cocok disajikan dalam bentuk original. Ya, lalu sedangkan Robusta karena memiliki satu rasa yang pahit, maka biasa dicampurkan sebagai bahan campuran espresso. Nah, jadi kalau kalian pernah beli ya kopi yang banyak terjual ya di online shop atau kalian bisa biasa membelinya ya di GoFood atau GrabFood, ya tadi kopi kenangan, lain hati, janji jiwa, pasti ada single shoot, double shoot, ya kopi dari
Robusta inilah yang dipakai sebagai espressonya, atau misalkan double shot maka 2 kali lipat ya robustanya ini dipakai ya, karena kan untuk memperkuat rasa dari kopinya, karena memiliki satu tingkatan kepahitan ya daripada jenis Arabica ini. Dan tentunya dari ukuran tanaman ya, selain rasa dan bentuk dari bijinya, kopi Robusta dan Arabica dibedakan jadi dari menurut ukuran tanaman. Nah, kalau yang Robusta itu memiliki bentuk serta ukuran daun yang lebih besar, sedangkan yang Arabica itu hanya 5 meter saja kurang lebih ya kan, yang menjadi satu perbedaan antara Arabica dan Robusta ini ya. Jadi ya ini ini menambah sedikit pengetahuan ya juga bagi kalian pencinta kopi. Jadi mulai dari perkembangan kopi ya, bagaimana sejarahnya, dari mana, lalu kenapa hal itu ya banyak dipanen atau didapatkan ya oleh negara-negara yang berada di wilayah tropis atau subtropis ya kan. Lalu selain dari hal itu ya, kalian juga sudah tahu bagaimana yang kopi jenis Arabica, bagaimana yang jenis Robusta. Oke. Ya, sekian ya dari cari tahu kita pada kali ini berkaitan dengan kopi ya, sesuatu hal yang nikmat walaupun pahit ya. Seperti halnya mungkin dari kehidupan manusia ya. Walaupun pahit ya, tetapi nikmati aja ya kan. Seperti seorang yang minum kopi pahit rasanya, tetapi masih bisa dinikmati. Oke, like dari video ini dan juga subscribe ya. Terima kasih.